Sejak awal kita ketemu, selalu diawali dengan pertentangan, perlawanan, perselisihan. Awalnya aku pikir lucu, dan aku berharap akan jadi akhir yang manis buat kita berdua. Tapi sampai detik ini, untuk hal serius pun kita terus bertentangan. Sampai seharusnya kamu ada di samping aku, Nak. Kamu ada di sisi aku, mendukung aku, di pihak aku, tapi kamu menolak. Maksud kamu? Nay, kalau kamu bukan gadis yang namanya disebut di surat wasiat Papa, bukan gadis yang dijodohin Papa ke aku, dan kita bertemu secara normal, apa kamu akan seperti ini? Jawab. Apa kamu akan lebih menentang, atau justru lebih menerima aku? Apa nama aku nggak pernah ada di hati kamu, Nay? Apa cuma Aska yang ada di hati kamu? Segitu susahnya kah aku menggapai ruang yang ada di dalam hati kamu, Nay? Kamu ngomong sendiri? Mau mama suapin nggak? Mau. Mau? Ya, mau suapin ya. Si anget. Nanti Aska suapin mama dong. Nih. Emang? Bu, apa? Apa? Mama sekarang Aska suapin lagi ya. Terima kasih sayang. Kamu nggak akan tinggalin aku kan? Mama jangan pergi. Tunggu di sini ya, Nak. Ini bukan soal hati. Perempuan itu punya insting yang lebih kuat, tajam, peka. Hati aku selalu mengatakan, bukan Pak Aska pelakunya. Susah, Nay, kalau kamu pakai intuisi. Seharusnya kondisi seperti ini kamu pakai logika. Karena emang faktanya orang tua kita meninggal, Nay. Dan ada orang di luar sana yang mengambil nyawa mereka. Kamu pun melihatnya. Aku ingin sekali aja kamu ada di samping aku. Kita bisa sejalan dalam hal ini demi orang tua kita. Mungkin
perjodohan memang gak nyaman buat kamu. Tapi anggap perjodohan ini tanda dari langit. Untuk kita bisa buka dan tuntaskan kematian orang tua kita. Kamu masuk dulu nih. Ada orang yang mau ketemu sama kamu. Saya akan langsung telepon Gio jika kamu macam-macam sama saya. Kalau saya mau mencelakakan kamu, sudah dari kapan tahu saya bisa celakakan kamu? Kamu tahu itu. Ya terus tadi kamu ngomong apa sama Edwin tentang mengurus saya? Ya, karena kamu banyak ngeganggu saya, begitu juga Renata. Dan seperti saat ini, kamu datang tidak pada tempatnya. Saya lagi banyak urusan. Oke, saya kesini mau ngomongin hal lain sebetulnya. Mau ngomongin apa lagi? Itu file apa? Renata. Dia mau mengambil alih sebagian aset perusahaan kamu untuk pindah ke perusahaan dia. Ya. Itulah sebabnya saya agak pusing. Dan kamu mengganggu saya. Kamu datang tidak pada tepat waktunya benar-benar. Sorry, aku nggak tahu soalnya. Maaf, saya lagi mau sendiri. Karena ini semua menyangkut seluruh harta saya. Oke, aku pergi kalau gitu. Ya, lalu ngapain sih video call? Gue lagi kerja nih. Gue lagi cedera nih. Ini lebih penting daripada kesibukan lo. Kok doang? Jadi maksud lo kuku gue nggak penting? Lo gak ngehargain banget sih? Ribet lo jadi cewek. Bukan ribet. Jari gue juga sakit. Tapi kenapa lo? Kalau doang aja. Oh, jadi buat lo kalau kena palu itu biasa. Awas ya, kalau ketemu gue getok lo pakai palu, biar lo tau rasa. Jangan ditutup. Jangan ditutup. Ilona. Obatin luka lo. Om Jimmy, Nay, Om mau bicara sama kamu, bisa? maaf Om, tapi saya lagi kerja. Gak apa-apa kok, Nay. Kafe juga lagi sepi kok. Gak apa-apa, kamu duduk aja. Iya Mbak, makasih. Ada apa Om? Iya. Om sudah baca isi tuntutan yang kamu berikan ke Om. Om lagi membahas soal apa? Kalau soal warisan Om Andrianto, itu kan udah pernah kita bahas. Dan saya juga udah nolak. Bukan itu, Nay.
Om hanya ingin tahu kesaksian kamu. Kesaksian? Iya. Pada saat kecelakaan itu, kamu ada di dalam mobil itu. Ya, mungkin ada sesuatu, gelagat atau hal-hal yang mencurigakan. Kamu bisa ceritakan ke Om. Ngapain lu balik ke sini? Tapi kan gue pengen ikutan. Boleh ya? Gak bisa apa-apa aja mau ikutan kemah bro. Emang bisa survive? Bisa kok. Gue juga bisa masak. Kalaupun nanti pakai kayu pun gue bisa cari. Tapi nggak boleh cengeng. Enggak. Janji-janji. Gue bisa kok disuruh apa aja. Tapi cuma ini yang nggak bisa. Abis ini lu beres-beres. Biar ada gunanya lo di sini. Iya, iya. Mana tangannya? Ini. Nay, kamu gak apa-apa kan? Naila, sebagai sahabat Om Adrianto, Om memohon ke kamu untuk menunjukkan kebenaran. Karena kamu satu-satunya saksi dalam kecelakaan itu. Dan kamu yang ada dalam mobil itu juga. Saya ngerti Om. Tapi saya masih takut. Kalau sampai salah tuduh gimana? Gak mungkin salah tuduh, Nay. Soal tato itu kan? Itu Aska yang punya. Mobil itu, mobilnya Aska juga. Tato? Tato bulan sabit, Om. Pemilik tato itu pernah neror Naila. Dan Aska punya tato yang sama. Benar itu, Nay? Tapi masalahnya bukan cuma satu yang punya tato itu. Terus, siapa aja? Itu yang bikin aku ragu. Gio, please. Kamu mesti yang ngerti. Kalau kamu emang peduli soal ini, masalah ini. Tolong jangan tekan aku.
Maaf Om, saya harus lanjut kerja. Ya Nay, nggak apa-apa. Terima kasih ya atas kerjasamanya. Ya, permisi. Sekarang saatnya kamu beresin Tamara. Siap, Bos. Jangan sampai gagal. Saya percaya sama kamu. Saya nggak akan ngecewain Bos. Nay, Ya? kerjaan kamu sudah beres? Udah beres. Oh, yaudah hati-hati ya. Mau pamit dulu ya. Ya, siap. Kemana ya kunci? Kok nggak ada? Kok bisa hilang sih kunci? Om hanya ingin tahu kesaksian kamu. Pada saat kecelakaan itu, kamu ada di dalam mobil itu. Ya, mungkin ada sesuatu, gelagat, atau hal yang mencurigakan. Kamu bisa ceritakan ke Om. Lama banget sih nak, mama kan udah nunggu. Kenapa kunci mama bisa nggak ada? Gak tahu. Tadi perasaan ada loh. Di tas mama tuh udah bawa, beneran. Pakai yang ini dulu ya, Ma. Oke. Loh, ini nggak dikunci, Ma. Astaga, Ma. Ini pasti kuncinya ada di dalam. Ya kan? Dari tadi Mama keluar nggak dikunci pintunya. Nggak mungkin mama tadi kunci kok pintunya. Lah, ini buktinya apa? Dari tadi Mama nunggu di luar kan? Ya udah, ayo masuk, Ma. Tapi mama tuh yakin kalau mama tadi udah bawa kuncinya, Gio. Kok bisa nggak ada sih? Mama jangan kayak gini. Bisa bahaya loh kalau lupa kunci pintu rumah. Kalau ada orang jahat yang mau masuk sini gimana? Oh my god. Lega. Aman, thank God. Perhiasan mama lengkap, nggak ada yang hilang. Lain kali, Mama jangan ceroboh lagi. Oke? Iya. Makasih ya. Mau kemana? Gio, kita ngobrol dulu ya.
Mama tuh kangen banget sama kamu, Nak. Kayaknya udah lama deh sejak kita ngobrol berdua kayak dulu. Mama kesepian, Gio. Mama tuh udah berusaha untuk ngelepasin Hendra. Tapi kalau kamunya ngejauhin Mama, terus Mama dapat support dari siapa? Mau ya di sini temenin Mama? Oke. Malam ini Gio nginep di sini. Senang sekali, Mama. Makasih ya, Nak. Aduh. Yaudah, Gio mandi dulu ya. Mandi sana. Akhirnya baikan sama anakku. So happy. Dulu saya sangat suka makan mie waktu kecil. Tapi setiap kali makan mie, saya teringat sakitnya ditinggal seorang mama. Saya udah coba nelen, saya udah coba makan. Tapi dada saya terasa sangat sakit sekali. Sakit rasanya ditinggal sendirian dan tidak ada orang yang bisa dipercaya. Ketika saya hidup dengan insting saya, insting untuk terus hidup, saya merasa hidup saya kosong. Mengenai pertanyaan kamu yang terus-menerus dan tidak saya jawab, itu karena saya tidak merasa sendiri lagi semenjak ketemu kamu. Gak usah banyak ngeluh. Kan lo yang mau tahu hidup gua gimana. Ya udah, hidup gua tuh begini, di alam. Bebas. Ya, gue nyaman kok. Gue juga sering camping. Cuma di dalam nyamuknya banyak banget. Gede-gede lagi. Lo tahu nggak? Dulu, waktu gua camping pertama kali, waktu gua umur 12 tahun. Seru banget sih. Di situ gue jatuh cinta sama alam. Waktu malamnya, gue tidur sendirian di tenda. Tiba-tiba, ada bayangan hitam lewat di depan tenda gue. Tiba-tiba kukunya yang panjang masuk ke dalam tenda gue. Waktu gue buka mata, Takut. Permisi. Iya, Mbak. Mbak, saya mau tanya, Iya. apa ada pegawai baru yang namanya Tere? Oh, Mbak Tere. Iya, ada. Boleh saya ketemu? Oh, ini Mbak Terenya. Naila? Saya permisi dulu ya, Mbak. Makasih ya, Mbak. Iya, sama-sama. Mbak Tere, ya ampun, apa kabar, Mbak? Mbak Tere cantik banget, kayak ibu bos.
Bisa aja kamu, Nay. Mbak Tere, Mbak Tere bisa punya waktu sebentar untuk bicara. Tapi Mbak selesaiin kerjaan Mbak dulu ya. Kamu duduk aja dulu. Iya Mbak. Ibu, kebetulan sekali Bu. Saya mau minta izin Bu ketemu teman saya, kebetulan dia udah di depan Bu. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih Bu. Teres, sebentar. Saya mau kamu dengerin ini. Kita bunuh semua. Tamara, Gio. Kalau kasus ini terbongkar, maka tidak ada yang menuntut kita lagi. Kenapa kamu kaget dengarnya? Saya nggak bisa dengar ini Bu. Ini benar-benar jahat. Hendra memang seperti itu. Dia itu mafia. Di balik sikapnya yang elegan dan berkelas, dia itu jahat sekali. Tapi Bu, ini sangat berbahaya untuk keselamatan Ibu. Apalagi kalau sampai Pak Hendra tahu kalau Ibu punya rekaman itu. Kamu jangan khawatir, Tere. Saya sudah biasa menghadapi orang seperti Hendra. Dan saya akan bermain cantik. Saya cuma mau tahu pendapat kamu, apakah Hendra ini benar-benar serius dengan apa yang akan dilakukan dengan Tamara dan Gio? Dari rekamannya sih Bu, kayaknya Pak Hendra benar-benar serius. Apalagi saya pernah bekerja sama Pak Hendra Bu. Dia tuh nggak pernah main-main dengan ucapannya Bu. Oke. Tapi tolong pastikan apa yang kamu dengar sekarang ini nggak keluar dari sini ya. Cukup kamu dan saya yang tahu. Siap Bu. Silakan. Permisi Bu. Apa yang akan dilakukan Hendra terhadap Tamara dan Gio? Maaf nunggu lama ya Nay. Iya nggak apa-apa Mbak. Ada apa? Sebenarnya aku kesini mau meluruskan permasalahan kita yang kemarin. Jadi handphone aku tuh benar-benar lowbat Mbak, nggak ada baterainya. Udah deh Nay. Nggak usah dibahas, Mbak juga nggak pengen bahas kok. Ada lagi? Kok aku ngerasa kita jadi jauh ya Mbak? Padahal aku kangen banget loh sama Mbak Tere. Aku tuh lagi pusing banget. Aku pengen curhat Mbak. Belum persoalannya Pak Aska, Gio, Tante Tamara. Kayak banyak deh. Mbak kecewa deh Nay sama kamu. Kamu itu datang sama Mbak pas ada butuhnya aja. Tapi kamu nggak ada pada saat Mbak yang butuhin. Kamu tahu kan, Nay? Sahabat Mbak itu cuma kamu. Mbak cuma percaya sama kamu. Tapi kamu apa? Kamu nggak ada pada saat Mbak butuhin. Ya ampun, Mbak Tere jangan ngomong gitu dong Mbak. Itu tuh nggak disengaja. Kalau aja handphoneku waktu itu bisa dihubungin pasti nggak akan seperti ini. Pasti aku akan nolong Mbak. Udah ya, Nay. Mbak masih banyak kerjaan. Nggak usah dibahas lagi. Mending kamu pulang aja. Oh iya, Mbak cuma pengen ngasih tau kamu. Kamu jangan deket-deket dulu sama Bu Tamara ya. Kenapa Mbak? Nggak apa-apa kok.
Itu cuma peringatan sebagai teman. Walaupun selama ini kamu nggak bisa diharapin sebagai teman. Kok kayak bau gas ya? Ma? Mama lagi masak? Enggak, Mama lagi lihat handphone. Loh, kok kayak bau gas, Ma? Ma, ini gasnya lepas, Ma. Tolong! Ma! Tolong! Abi, tolong! Tolong! Iya! Baska, kalau Bapak teringat dengan masa lalu yang buruk, coba maafkan masa lalu itu, Pak. Aku ingin punya saudara. Aku ingin punya seorang kakak. Kakak yang bisa ajarin aku berkuda, ajarin aku renang, ajarin aku bersepeda, ajarin aku bela diri, banyak hal. Rasanya wajar kalau seorang ibu mengajak anaknya untuk tinggal sama-sama. Kita bisa bicara banyak hal, Aska. Kita bisa bicara tentang masa lalu. Ya Allah, ya, aduh tolong, ya bangun nak, ya, ya, tolong, ya, ya, tolong, tolong, ya, kayaknya di dalam deh, kasih ya. Mas, cepetan mas. Ada apa ini?
Jangan, bahaya banget, jangan. Gio, angkat dong Gio. Tolong, Tante Tamara, tolong. Gio. Gio. Bapak jangan sana, Pak. Di sana bahaya. Kamu nggak apa-apa? Itu tolong. Gio sama Tante Tamara ada di dalam. Tolong, Pak. Tolong. Tante Tamara. Tolong. Gimana laporan? Hati-hati ya, jangan sampai gagal. Kalau nggak nyawa kamu melayang. Saya nggak mungkin main-main, Bos. Bahkan waktu saya pergi tadi, saya dengar jelas suara ledakan dan juga kobaran api, Bos. Harusnya rumah itu sudah terbakar habis. Jadi Tamara sudah mati. Gio juga ada di sana, Bos. Gio di sana. Sekali tepuk, 2 nyawa. Win, kamu hebat, Win. Good job. Makasih, Bos. Sebentar, Win. Ini buat kamu. Foya. Thank you, Bos. Gio, bangun nak. Tolong. Ini sayang, makan dulu telurnya. Enak kan telur buatan mama? Kasih mama banyak enak. Sama-sama. Minum dulu yuk. Terus kita siap-siap sekolah ya. Ibu, mama mana sih? Tunggu sebentar ya, pasti bakal datang kok mamanya. Itu mama. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Iya, terima kasih ya Bu udah nemenin anak saya. Ya, sekarang pulang sama Mama. Dadah, Bu Guru. Sayang. Nela, kamu tunggu di sini. Saya ke dalam dulu. Pak, jangan Pak. Bapak jangan. Bapak nggak boleh ke dalam. Di dalam ada mama saya sama adik saya. Saya harus tolong mereka. Mereka butuh saya. Tapi Bapak nanti bisa mati, Pak. Jangan, Pak. Bapak kenapa-napa gimana? Benar, Nela. Karena kamu, saya tahu artinya keluarga sekarang. Saya mau ke dalam, saya mau tolongin mereka. Jangan, Kamu di sini. Pak, mohon. Lepasin saya. Saya mau. Jangan, Pak. Banget, Kak. Kak. Apaan sih cerita lu nggak lucu tau? Asik. Ikutin aja. Mau banget sih makanannya. Kalau masak mie doang. Jangan lu.
Lu yang mau ikut gua camping. Oh, mana beran gue lengket semua. Nyamuknya gede-gede lagi. Dan sakit. Saya pengen pulang. Mau mandi. Gerah banget. Lapar lagi. Ribet camping sama lo. Ya, pergi sih. Depan tunggu. Nih kebiasaan deh. Tinggal ngerokok. Depan. Ya pergi dong. Besok meeting saya dipadatin aja ya. Saya mau sebelum siang semuanya udah selesai. Ibu. Pak, berhenti Pak. Baik, Bu. Hendra. Tega sekali kamu. Dasar manusia nggak punya hati. Harus ada yang kasih dia pelajaran. Dia harus hancur sehancur-hancurnya. Manusia seperti dia itu nggak pantas untuk hidup. Jalan, Pak. Baik, Bu. Devan. Devan. Kamu mau kemana? Ayo buruan antar gue pulang sekarang. Ayo. Capek. Pulang sendiri. Bawa ke sana. Nela, tolong jaga Gio ya. Mas Kak, tunggu Pak. Bapak tolong pikirin lagi Pak. Bapak jangan nekat. Tolong. Aku akan kemakan hidup-hidup. Ini untuk nembus semua dosaku. Aska! Ayo cepat kita pergi dari sini. Aska, Ayo cepat. jangan nak. Kamu yang pergi, tinggalin mama. Kita udah gak ada waktu, ayo. Pergi nak, pergi. Hidup kamu masih panjang, Aska. Biarin mama mati di sini. Ayo cepat, ayo. Jangan. Aska dengar mama. Mama titip Gio ya.
jagain adik kamu. Jangan benci dia. Maafin Mama, Aska. Maafin Mama buat semua kesalahan Mama ke kamu. Maafin Mama ya, Aska. Saya baru menemukan keluarga saya. Saya nggak akan biarkan keluarga saya mati dengan cara seperti ini. Ayo! Gio bangun, Gio. Gio bangun. Gio. Gio bangun. Gio bangun, Gio. Gio. Gio, Gio kamu harus sadar, kamu harus bangun, Gio. 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 Maska. Maska. Tante marah, tolongin. Tolong bawa. Bawa ke situ, tolong didudukin. Tante tunggu di sini ya. Maska! 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 Maska bangun, Mak! Maska! Maska jangan ninggalin Naila, Maska. Maska harus bertahan, Maska harus kuat. Maska! Tolong bawa, tolong dibawa. Tante Tamara. Tante bertahan, Tante ya. Tante bertahan. Tolongin Gio juga. Maska bertahan, Pak. Papa harus kuat. Suster, tolong cepetan, Sus. Saya takut dia nggak bisa nafas. Maska, Mbak. Maaf Mbak dilarang masuk. Mbak tunggu aja di sini, doakan aja yang terbaik ya.
Twin, berita tentang kebakaran sudah ada online. Pasti malam ini bos tidur nyenyak. So pasti. Kok kayak suara Edwin sama Om Hendra ya? Gua mimpi. Ibu jangan banyak gerak dulu ya, sebentar lagi dokter datang. Kio. Kio. Yang kuat ya, Nak. Suster, kondisi anak saya gimana? Gak apa-apa kok, Bu. Anak ibu cuma butuh istirahat. Ambil sakit. Hei, lu ngapain deket-deketin ke gue, hah? Lu ngapain? Ada deh. Lu mau cium gue ya? Ada. Ayo Ini ngaku. sakit. Siapa yang mau cium lu? Aneh. Terus lu mau ngapain? Gue juga geli kali. Lu ngapain di kamar gue, hah? Lu kok bisa masuk sih ke sini? Kamar. Hah? Emang lu pikir lu di mana? Di kamar gue lah. Lu coba lihat ini di mana? Gue masih di tempatnya Devan ya? Lo tau gak? Semalam gue tuh kayak mimpi tau. Gue tuh dengerin percakapan lu sama Om Hendra. Lu ngomongin masalah kebakaran. Tapi anehnya, kok lo bisa ketawa-ketawa sih? Terus lo bilang, sakit Wilona. kok lo berani sih bekep gue? Hah? Udah deh, mending lo pergi dari sini. Lanjutin mimpi lo di rumah. Tapi kaki gue masih sakit. Nih, kan gue udah video call lu. Gue gak bisa kayak gini nih. Dasar cengeng. Lo obatin deh di rumah. Ini bantal mau taruh di mana? Itu tas gue. Lu berani sama gue sekarang ya? Oke, bye. Nay. Tante Tamara? Tante kok udah jalan-jalan? Kamu pulang, Gi. Nggak apa-apa biar Tante yang jaga Aska. Kamu biar istirahat. Enggak, Tante. Biar aku yang jaga Aska. Aku pengen tahu langsung keadaannya Aska lewat dokter. Kemarin Aska nggak sadar dan detak jantungnya hampir berhenti, Tante.
Tante sedih sekali, Nay. Malu rasanya. Anak yang Tante buang dulu, justru dia yang nyelamatin Tante. Tante gak akan bisa maafin diri Tante kalau ada terjadi apa-apa sama Aska. Ya Tante, Naila yakin Tante harus sabar. Pak Aska pasti kuat Tante. Naila yakin itu. Kamu pulang ya. Kamu capek banget kelihatannya. Jangan sampai sakit. Biar Tante yang jaga Aska. Kalau ada apa-apa, Tante akan kabarin kamu, Nay. Istirahat ya. Tante juga. Yo, Naila, syukurlah kamu udah sadar. Nay, ini ada apa ini? Kok aku bisa ada di sini? Kebakaran. Nay, Naila, gimana kondisi Mama, Nay? Rumah aku gimana? Iya, kamu tenang aja. Semuanya baik-baik aja. Mama kamu juga udah baik-baik aja. Syukurlah. Nay, kamu kenapa? Kok kayak kamu sedih gitu? Ada apa, Nay? Ya, nggak apa-apa. Aku cuma capek. Karena dari semalam aku jaga di sini. Yang penting sekarang kamu sama Mama udah baik-baik aja. Aku pulang dulu ya sebentar. Sekalian mau ambil baju-baju kamu sama Mama. Ya. Oke. Kamu bilang semua sudah beres. Hah? Kamu bilang Gio dan Tamara ada di sana. Saya lihat di berita, tidak ada korban. Gak mungkin, Bos. Saya lihat sendiri mereka ada di dalam rumah itu. Harusnya mereka terjebak di dalam waktu rumah itu terbakar, Bos. Pertama gagal. Yang kedua akan lebih susah lagi. Karena mereka pasti siap siaga. Nay. Ya, Mas. Itu beneran gak sih rumah Mama Gio kebakaran? Beritanya sih udah di mana-mana. Aku telepon kamu sama Gio, HP-nya mati. Gio udah sadar kok. Dan Tante Tamara juga udah baik-baik aja. Aku juga dari rumah sakit tadi. Syukur deh kalau gitu.
Tapi aku minta izin sehari lagi ya Mas. Soalnya mau ke rumah sakit lagi. Oh, kalau gitu sekalian aku ikut. Ya. Ayo. Tapi bentar deh. Kikan bisa marah nih, nggak ada yang standby di sini soalnya. Jadi gimana? Kalau gitu kamu pergi sendiri deh. Nggak apa-apa kan? Iya. Bentar. Ini nih, buat ongkos. Sekalian jagain sahabat aku. Jodohmu. Apaan sih Mas? Ya udah, aku berangkat dulu. Makasih ya. Ya, hati-hati ya. Orangnya udah pulang. Gak punya sopan santun. Pulang gak pamitan. Kamu mau telepon Wilona? Saya punya nomornya. Lo urus urusan lo sendiri. Devan, kenapa kamu pacarin Bilona? Seharusnya kamu deketin Naila. Cewek berisik itu, Om. Males. Kenapa Om selalu utamain Naila? Sepenting itu Naila buat Om. Siapa Naila sebenarnya, Om? Saya ngerasa ada sesuatu yang kalian rencanakan tentang Naila. Apapun itu, saya nggak ikutan. Selanjutnya gimana, Bos? Saya pikirkan lagi. Kalau perlu, biar saya ngurus. Oke. Suster, pasien yang bernama Aska gimana keadaannya? Oh, pasien atas nama Aska sedang koma, Bu. Untuk sementara waktu dipindahkan ke ruang ICU dulu. Ruang ICU di mana? Sebelah kiri, Bu. Makasih ya, Sus. Sayang, gimana rasanya? Ada yang nyeri, pusing, atau ada yang sakit nggak rasanya, nak? Pelan-pelan. Enggak, Ma. Aku nggak apa-apa. Mama sendiri gimana? I'm fine. Mama semalaman jagain kamu. Tapi Mama yakin kamu sebentar lagi udah boleh pulang kok. Ma, ledakan itu dahsyat. Kalau di logika nggak mungkin ada yang selamat. Ini kenapa kita bisa selamat, Ma? Mama juga surprise, nak. Waktu itu Mama kira itu adalah waktu terakhir Mama hidup. Terus keajaiban itu datang. Kakak kamu nyelamatin kita.
Maksud Mama? Aska. Tapi kenapa dia bisa tiba-tiba di rumah, Ma? Mama juga nggak tahu, Gio. Waktu kebakaran itu terjadi, kamu pingsan. Mama berusaha untuk nyelamatin kamu, tapi apinya begitu besar. Dan Mama sampai terdesak ke kamar. Terus Aska datang, menerjang api, menerjang asap yang begitu tebal. Dan dia udah nggak peduli lagi sama keselamatan dirinya. Kakak kamu, Aska, mempertaruhkan nyawanya untuk nyelamatin kita, Gio. Tapi Aska gimana? Gimana kondisi dia, Ma? Apa dia selamat? Dia selamat. Sekarang dia ada di mana, Ma? Aska di ICU. Aku sekarang mau ke ICU, Ma. Gio mau kemana? Aku mau nemuin kakakku. Gio, jangan, Nak. Gio. Tapi walaupun kamu selalu bikin bete, sebenarnya kamu punya hati yang baik. Kamu selalu ngelindungin aku. Kamu selalu ada buat aku. Gio, sini Mama bantu, Nak. Ma, nggak apa-apa, Ma. Aku bisa jalan sendiri. Iya, tapi kamu masih lemah, Gio. Nggak apa-apa, Ma. Ma. Maaf Pak, Bu, di dalam masih ada yang jenguk karena di ICU tidak boleh banyak orang. Siapa? Siapa yang jenguk? Ada di dalam Pak, Bu. Naila. Aska, bangun. Jangan tinggalin mama kamu. Adik kamu, aku mohon. Kamu itu terlalu baik untuk jadi pelaku kecelakaan mamaku. Kamu sendiri rela berkorban nyawa demi keluarga kamu. Aku yakin kamu gak mungkin tega ngambil nyawa keluarga lain. Nela, kamu tunggu di sini. Saya ke dalam dulu. Pak, jangan Pak. Bapak jangan. Bapak gak boleh ke dalam. Di dalam ada mama saya sama adik saya. Saya harus tolong mereka. Mereka butuh saya. Tapi Bapak nanti bisa mati, Pak. Jangan, Pak. Bapak kenapa-napa gimana? Dengar Nela, karena kamu saya tahu artinya keluarga sekarang. Saya mau ke dalam, saya mau tolongin mereka. Jangan, Kamu di sini. mohon. Lepasin saya. Saya mohon, jangan Bapak, Kak. Aska, bangun. Aska,
Bapak jangan pernah berhenti jaga aku. Aku suka sama perhatian Bapak. Ngapain lo? Ya nungguin elu. Nanya lagi. Lu kemana aja sih? Habis mandi ya? Lama banget kayak cewek. Ya udah buruan sekarang lu nganterin gue pulang. Ayo. Hey, jadi cowok itu harus gentleman. Lo waktu itu udah pernah ninggalin gue kan? Jadi sekarang lo harus nganter gue balik. Ayo. Ambil tuh helm. Gak mau. Lo mau diantarin pulang nggak? Jadi bahas kamu aku mah. Aduh, kamu berat banget sih. Maaf. Ini Bapak dengar dari tadi. Sakit banget. Iya, maaf. Bisa Bapak juga sih. Gio. Mama tahu perasaan kamu, Nak. Jangan sedih ya. Aku gak sedih, Ma. Apapun itu udah keputusan dan pilihan Naila. Tanpa paksaan manapun. Hati Naila sudah memilih, Ma. Dia memang suka sama Aska. Mama bisa lihat dari mata kamu, Nak. Air mata itu adalah kata yang gak bisa diungkapkan oleh mulut dan gak bisa ditahan oleh hati. Ini air mata bahagia, Ma. Naila memilih kakak aku, bukan orang lain. Aku lega kok. Ya, biarpun memang sedikit nyesek sih. Tapi nggak ada yang lebih indah dengan melihat orang yang kita sayang bahagia.
Diam dong, jangan berisik. Masuk. Ngancurin pernikahan mama kamu. Kamu gila kali ya? Mama aku nggak mungkin ngelakuin hal kayak gitu. Kalau kamu cuma bantuin dari rumah sakit ke sini, saya nggak butuh kamu. Udah kamu pulang aja. Ya udah kalau nggak butuh. Kamu tidak tahu bagaimana liciknya mama kamu. Saya pastikan kamu tidak akan bisa menikah dengan Naila. Tapi Naila khusus untuk Gio. Saya jamin itu. Ini jaminannya. Hendra ngasih 2 perusahaannya ke kamu.